그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Daily Vlog Ibu Dua Anak. Apa kabar semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Nah, jadi ini di awal video aku videoin ini Pak Tukang dulu yang lagi kerja. Jadi ini tuh udah hari ketiga ya teman-teman, Pak Tukang kerja di rumah aku. Nah, di samping rumah itu di tempat garasi mobil juga ikut dipondasi karena kata Pak suami di situ mau ditutup ya teman-teman. Jadi dipondasi dulu. Nah, singkat cerita ini ada mobil pembawa apa ya namanya ini? Timbungan, apa sih namanya, timbungan ya kalau nggak salah. Nah, di sini tuh pada saat truknya tuh nanjak tiba-tiba mundur sendiri gitu loh teman-teman. Untung drivernya tuh pinter ngendaliin lagi, jadi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Aku tuh jujur takut banget gitu liatin kayak begini gitu loh teman-teman, takut kenapa-napa gitu, mobilnya takut kebanting gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih tolong. Di sini tuh sebenarnya susah banget ya di depan rumah karena memang nggak rata ya di depan rumah itu. Jadi nanti insya Allah bakalan dipendasi juga di situ untuk ditimbun gitu teman-teman, supaya nanti tanahnya di situ rata gitu. Nah, ini tuh timbungannya untuk diteras dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini di teras tuh masih kosong ya tanahnya. Jadi mau diisiin tanah dulu. BTW ini drivernya tuh masih muda banget ya teman-teman. Sepertinya seumuran sama adik aku yang laki-laki, masya Allah. Tapi sudah berani banget gitu untuk ini bawa mobil sebesar ini, masya Allah ya. Mungkin karena aku perempuan kali ya, jadi aku tuh kayak agak ngeri-ngeri gitu loh teman-teman ngelihatnya. Karena ini tuh kayak apa ya, kayak ngelenggok gitu loh teman-teman mobilnya, karena memang tanahnya tuh nggak rata gitu. Ya seperti itulah cari uangnya teman-teman, gak mudah. Pokoknya semangat terus deh untuk anak muda. Nah, lanjut lagi, ini tuh udah agak siang. Jadi ini Pak suami ambil air ya teman-teman, maksudnya beli air gitu. Karena air di sumur aku tuh memang udah menipis banget, karena ini kan musim kemarau ya di tempat aku. Jadi airnya tuh susah. Jadi kalau misalkan kadang aku tuh pakai airnya mencuci, kadang nggak cukup gitu teman-teman. Jadi supaya aku tuh gunain airnya maksudnya cukup gitu di rumah, pas suami tuh ambil air aja, maksudnya beli air aja, supaya nanti tuh untuk pengerjaan Pak tukangnya tuh nggak terkendala air ya teman-teman. Jadi airnya cukup gitu, karena kalau misalkan mau pondasi gitu campur-campur bahan kan butuh air gitu loh teman-teman. Jadi ya begitulah. Nah, lanjut lagi, ini udah sore. Nah, ini udah datang lagi truk yang bawa timbungan ya teman-teman. Jadi ini isinya tanah ya teman-teman untuk ngisi di dalam pondasi itu. Nah, kalau yang ini tanahnya untuk pondasi yang di garasi mobil, karena di sini belum cukup. Dan teman-teman bisa lihat sendiri sebelumnya tuh truk ini udah bawa beberapa kali ya. Cuman memang di depan rumah ini lumayan tinggi gitu, jadi membutuhkan lumayan banyak juga timbungannya. Nah, oke teman-teman, di sini udah sore ya, Pak tukang udah mau pulang. Ini di depan rumah keadaannya seperti ini ya sekarang, memang miring di depan rumah. Terus ini keesokan paginya, jadi pada saat tadi pagi tuh aku buka pintu untuk mau sholat subuh, pintu kamar ya teman-teman. Tiba-tiba tuh aku ngelihat banyak banget laron di ruang keluarga ini, masya Allah. Jadi semalam itu kita nggak matiin lampu di sini ya teman-teman, kita cuma matiin lampu di kamar sama di ruang tamu aja. Dan alhasil setelah bangun sholat subuh ini kita dikagetkan banyak banget laron. Semalam tuh hujan gitu loh teman-teman, terus ada kayak petir-petir gitulah. Dan mungkin karena itu banyak laron gitu yang masuk di dalam rumah. Ini aku gercep untuk bersihin dulu karena masih banyak lagi yang mau aku lakuin. Tapi aku bersihin ini dulu supaya nanti tuh diinjaknya tuh enak teman-teman. Terus Arsy juga di sini takut ya teman-teman lihat laronnya, makanya memang harus dibersihin, karena kalau enggak ya repot gitu teman-teman. Arsynya teriak-teriak mulu gitu karena ini laronnya masih ada yang hidup-hidup gitu loh, jadi kayak terbang-terbang gitu.
Nah, ini aku skopin aja di sini. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya, ternyata di sini kamera aku blur. Aku nggak tahu kok bisa blur. Padahal tadi tuh pada saat aku taruh kameranya ini tuh bagus teman-teman, jernih gitu. Tapi ternyata pas aku lihat hasilnya ini blur teman-teman. BTW tripodku yang di sana dekat bunga-bunga itu patah teman-teman. Kemarin aku tuh habis kayak rebutin gitu, berebutan sama Arsy karena Arsy juga mau pakai tripodnya, mau main-main gitu loh, tapi aku takutnya patah gitu, jadi aku rebutin ke Arsy dan alhasil patah betulan. Nah, ini aku pakai tripod yang biasanya aku pakai kalau misalkan aku tuh lagi masak ya teman-teman, jadi aku pakai tripod ini. Cuman tripod yang aku pakai ini tuh pendek, jadi susah banget kalau misalkan mau atur-atur kamera. Dan ini hasilnya tuh kayak blur banget, tapi semoga aja masih kelihatan ya teman-teman aku lagi ngapain. BTW Arsy lagi nyanyi-nyanyi teman-teman. Arsy lagi nyanyi teman-teman. Itu di samping aku Arsy lagi main. Nah, ini aku lagi ayun adek sambil voice over gitu loh. BTW video ini tuh harusnya tayang di hari Senin ya teman-teman, tapi ini mundur lagi. Aku tuh nggak ada waktu untuk voice overnya teman-teman. Sebenarnya aku sudah editnya tuh dari beberapa hari yang kemarin, cuman itu isi suaranya yang susah teman-teman, karena susah banget gitu loh cari waktu dimana anak-anak udah tidur. Terus ketika aku juga lagi free teman-teman, tahu sendiri kalau misalkan lagi kerja rumah kan kita banyak sibuknya gitu loh teman-teman, sibuk ngurusin ini, ambil ini dan itu, pokoknya seperti itulah kira-kira. Terus ini juga Pak Tukang di luar lagi kerja-kerja, kedengeran kan teman-teman, mohon maaf. Semoga aja suara aku kentara ya di video ini. Kalau aku sih pengennya cepat selesai ya teman-teman, supaya cepat kelihatan gitu hasilnya. Karena kalau masih liatin yang seperti ini di depan rumah tuh rasanya pusing gitu teman-teman, nanti jadi apa ya begitu. Dan ini tuh pokoknya setiap harinya tuh rasanya rumah selalu berantakan gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi nih di dapur. Ini tadi tuh Pak suami udah nyapu-nyapu di sini. Nah, ini aku bantuin Pak suami. Pak suami udah masak juga ya teman-teman. Ini waktunya kita beberes dapur. Pak suami udah mau mandi juga sih sebenarnya, karena udah mau berangkat kerja. Sekarang ini udah sekitaran jam 7. Jadi biasanya Pak suami tuh berangkatnya jam 7 teman-teman, tapi selama proses pengerjaan rumah ini kan Pak suami bantuin aku dulu. Jadi sekarang ini Pak suami berangkat kerja setengah 8 gitu loh teman-teman. Nah, jangan salfok ya teman-teman, cucian piring aku banyak lagi di belakang. Sebenarnya kemarin tuh udah selesai aku cuciin semua, tapi tahu kan kalau misalkan kita habis makan ya pasti ada lagi gitu piringnya. Aku nggak bisa yang setelah makan langsung cuci teman-teman, karena aku punya anak kecil dan gak ada yang pegangin gitu. Kalau misalkan habis makan ya aku simpan di situ, nanti kalau misalkan aku udah selesai ngurus dua bocilku dan udah tenang gitu semuanya, baru deh aku cuci piring gitu teman-teman. Kadang selama pengerjaan rumah ini aku tuh cuci piringnya malam juga, karena kalau malam ada yang pegangin mereka kan. Nah, oke, lanjut lagi. Ini pas suami udah mau mandi ya teman-teman, udah ambil sarungnya, terus lanjut masuk kamar mandi. Dan singkat cerita ini udah sekitaran jam setengah 9-an. Tadi itu cemilan untuk Pak Tukang. Terus lanjut, ini udah agak siangan ya. Aku udah selesaiin mandi anak-anak. Adek udah bobo, kalau Arsy lagi main gitu teman-teman di meja makan. Terus lanjut di sini aku ngepel. Di sini tadi aku tuh panasin air dulu. Aku mau ngepelnya pakai air panas. Terus tadi aku pakein juga soklin ya teman-teman. Jadi Arsy itu habis tumpahin sabun mandinya teman-teman di sini di dapur aku. Jadi di sini dapurnya tuh lantainya kayak lengket banget gitu dan licin juga, bahaya banget sih untuk kita lewat-lewat gitu. Apalagi kalau misalkan sambil ngegendong adek. Jadi harus dipel langsung gitu loh teman-teman. Kalau pel pakai air panas tuh bagus ya. Jadi kayak keset gitu. Tapi sayangnya di sini tuh karena habis tumpahin sabun, jadi sepertinya harus dipel 2 kali gitu baru bagus deh teman-teman, baru gak licin lagi. Karena di sini Arsy itu tumpahin sabunnya lumayan banyak ya teman-teman.
Ya, begitulah kadang kalau lepas dari pengawasan ada aja proyeknya. Terus lanjut, ini tuh udah siang hari, tadi aku ambilin makanan dulu. Dan ini aku keluar sebentar ngeliat pemandangan di depan rumah. BTW cuacanya panas banget. Terus lanjut, ini kalau dilihat dari dapur ya teman-teman. Dan di sini juga udah ditimbun sebagian, tapi sebagiannya belum lagi. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.